ketemu lagi nih sama Nadia. Sobat Bumi, hamparan tanaman padi dan udara yang seger banget. Gimana lagi Sobat Bumi kalau bukan di sawah? Ya, sekarang Nanat lagi ada di sawah di daerah Tanah Tinggi, Tangerang. Nah Sobat Bumi, kalau ngomongin sawah emang gak akan pernah habisnya ya. Pas banget sama episode kali ini. Ada Sobat Bumi kita yang mulai merintis dan mendirikan pertanian organik di daerah asalnya yaitu di Goa, Sulawesi Selatan. Kira-kira serunya seperti apa ya? Penasaran? Makanya saksikan terus ya di Bumiku Satu. Sobat Bumi, setiap hari pasti makan nasi kan? Wah, berarti kita banyak berhutang budi ya kepada petani penggarap sawah yang merawat tanaman padi hingga memanennya, lalu menjadi beras. Apa jadinya ya kalau sudah nggak ada petani dan lahan sawah yang digarap? Bisa-bisa puasa makan nasi deh dalam waktu lama. Duh, nggak kebayang sulitnya hidup tanpa nasi. Sobat Bumi, ternyata nasib persawahan dan tanaman padi nggak sesederhana seperti saat kita makan nasinya loh. Kini banyak lahan sawah dan pertanian yang nasibnya tergusur dan diubah menjadi lahan terbangun. Data dari Departemen Pertanian yang dirilis pada tahun 2010 menyebutkan bahwa selama kurun waktu 3 tahun, yaitu 2007 sampai 2010, lahan yang terkonversi mencapai 600.000 hektar. Belum lagi permasalahan kualitas lahan sawah dan produksi padi yang kian menurun. Kini lahan persawahan tak sesubur dahulu Sobat Bumi. Tanahnya sudah miskin hara akibat dicekoki beragam pupuk kimia dan kontaminasi pestisida berlebih. Padinya pun terpaksa terkontaminasi bahan kimia berlebih akibat perlakuan pencegahan hama. Kalau kondisinya seperti ini, makin lama akan merusak kesehatan konsumen dan lingkungan pastinya. Kalau saja para petani dan konsumen lebih bijaksana, sebenarnya ada kok alternatifnya. Tinggal menilik dan belajar dari masa lalu, yaitu kearifan lokal para petani terdahulu dalam mengelola lahan. Pertanian yang diterapkan secara organik mendaya gunakan sumber daya alami yang ada di sekitar mereka untuk mengelola sawah padi. Hal ini yang juga menjadi inspirasi bagi Ruslan, mahasiswa jurusan proteksi tanaman Fakultas Pertanian Unhas, Makassar, untuk mulai merintis dan membangun proyek pertanian organik di daerah asalnya, yaitu di Goa, Sulawesi Selatan. Jarang banget nih Sobat Bumi, ada anak muda yang masih perhatian dan punya kecintaan lebih dengan dunia pertanian. Langsung yuk contek semangatnya di episode kali ini. Sobat Bumi, menarik sekali ya idenya dari Ruslan Manyingare ini. Masih muda tapi udah cinta banget sama pertanian. Tepat banget Sobat Bumi, karena dia ini memang masih mahasiswa pertanian di Universitas Hasanuddin. Memang proyek dia ini masih tergolong baru di Sulawesi. Seperti apa ya ceritanya? Kita tanya-tanya langsung aja yuk sama Ruslan Manyingare. Ruslan Manyingare, bisa dipanggil Ruslan. Saya di Fakultas Pertanian jurusan Hama Penyakit 2010. Judul program saya di Sobat Bumi Pertamina itu Home Biodegradable. Jadi kami melihat lingkungannya yang selama ini saya lihat di petani. Misalnya batang jagung dibakar, padi dibakar, nah itu kan merusak tanah ya, selain pencemaran udara gitu. Nah oleh karena itu saya berinisiatif bagaimana caranya limbah organik dari sisa pertanian itu dimanfaatkan. Nah makanya kita munculkan program seperti pembuatan pupuk cair, biopestisida,
Jadi home biodegradable itu konsepnya kan rumah lingkungan tuh. Di situ kita bina petani tentang bagaimana pengembangan pertanian organik. Seperti saya bilang tadi, pupuk cair dari jerami, batang jagung, kemudian biopestisida dari tumbuhan liar. Jadi di sini konsep rumah itu kita bina petani. Jadi kita ada semacam komunitas. Jadi sekarang kami bentuk kemarin. Dan umurnya ini baru 1 bulan, namanya itu Komunitas Tani Organik Desa Pabundukan. Nah memang sebenarnya untuk menjelaskan ke masyarakat itu memang sangat memang gampang, tapi untuk mengikat itu masyarakat untuk bergabung di ini bagaimana penerapan pertanian itu sangat susah. Artinya masyarakat di sini dia istilahnya dia mau instan gitu. Jadi dia mau tanamannya itu misalnya pupuk dia 1 minggu kelihatan hasilnya. Nah di organik itu sendiri ya memang sih tidak ada memang bukti konkret ya. Tapi ini menjadi tantangan tersendiri kami dengan teman-teman bagaimana ini pertanian organik itu bisa menjadi diterapkan dan bisa menjadi prospek yang menjanjikan ke depannya. Di lokasinya ini ada di Kampung Bontomakio, Desa Pabundukan, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Goa. Yang salah satunya mungkin karena saya orang Goa ya, kampung sendiri. Jadi saya melihat juga saya merasa malu gitu. Saya kan pertanian misalnya, jadi sasarannya petani, ini kan insinyur pertanian ya. Jadi kalau misalnya tidak ada kayak gebrakan di petani, kayak apa ilmu juga yang didapatkan di bangku kuliah kalau tidak dimanfaatkan di masyarakat, itu kan sia-sia ya. Iya, jadi saya melihat sistem pertanian selama ini konvensional ya, misalnya okelah pengolahannya pakai traktor. Saya melihat di sini misalnya jarak tanam gitu pada padi misalnya. Nah itu kan mungkin jarak tanamnya tidak sesuai dengan yang diizinkan oleh penyuluh pertanian. Kemudian yang kedua penggunaan pestisida. Nah ini yang berbahaya juga karena saya melihat petani penggunaan pestisidanya itu 1 bulan itu 2 kali kalau untuk padi. Nah, dan saya berinisiatif bahwa ini mungkin berbahaya dari segi kesehatan. Mungkin selama ini petani tidak memikirkan resikonya ya. Kemudian selain dari pemakaian pestisida kemudian itu sisa-sisa tanaman, misalnya batang jagung, padi, itu kan dibakar, itu kan kasihan. Melihat tanah sudah rusak, pencemaran udara. Jadi artinya keberadaan komunitas tani organik ini juga bisa menjadi semacam binaan kepada petani. Bagaimana dia bisa memanfaatkan tumbuhan liar, sisa-sisa pertanian itu bisa ada nilai ekonomisnya. Sobat Bumi, dari tadi Nadia perhatiin nih di sekitar pinggiran sawah. Ini ada tanaman liar, dia punya batangnya warnanya merah dan ini kita menyebutnya krokot. Dan ternyata tanaman liar krokot ini bisa dimakan loh Sobat Bumi. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Sobat Bumi kita yaitu Ruslan Manyingare. Di proyek pertanian organiknya ini dia memanfaatkan tanaman liar yaitu babada hutan sebagai pembuat biopestisida. Seperti apa ya? Saksinya di segmen Kulik Kulik. Ya, jadi proses pembuatannya pertama kita siapkan dulu alat dan bahannya. Ada parang untuk mencacah dari babadotang ini. Kita cacah, kita kasih masukkan dalam karung. Setelah itu kita masukkan dalam ember. Ember yang sudah terisi air air cucian beras, tambah air, tambah N4. Itu kita tutup dan 1 minggu kemudian setiap hari kita aduk rata supaya supaya biopestisidanya itu cepat jadi. Jadi untuk pemakaiannya setelah tanaman berumur 2 minggu kita semprotkan jadi dalam 1 bulan 2 kali. 2 kali pagi dan sore hari. Itu. Jadi bisa 2 kali tergantung dari kita lihat kondisi tanamannya ya, gejalanya yang disebabkan oleh hama. Jadi ini salah satu contohnya produk jadi biopestisida. Nah, kita bisa lihat bagaimana warnanya. Nah, begini. Jadi ada memang ciri khasnya. Nah,
Jadi ini kan tanamannya bawa-bawaan, jadi kayak hitam-hitam ya. Nah, jadi baunya itu ya manusia saja apa namanya, kalau mendekat ya bagaimana ya, apalagi hama. Itu salah satu kalau bicara masalah logikanya. Jadi cara pakainya kan biasanya petani pakai Inspire ya, berukuran 15 liter kayaknya. Jadi biasanya kita pakai 10 liter itu 2 tutup botol. Nah, tutup botol ini kita campurkan masuk berapa sesuai kebutuhan, kita aduk rata, kita tutup, baru kita bisa aplikasikan. Jadi aplikasinya itu 2 kali dalam 1 bulan. Sobat Bumi, memang gampang-gampang susah ya membangun pertanian organik. Susah untuk merubah pola bertani yang terbiasa tergantung pada bahan kimia sepenuhnya untuk proses budidaya padi. Padahal sebenarnya yang namanya pertanian sistem organik ya kembali ke zaman dahulu. Sistem pertanian padi yang sepenuhnya bergantung pada potensi alam dan perilaku penggarapan yang mengandung kearifan lokal. Jadi pertanian organik tidak hanya sebatas menolak penggunaan pupuk pestisida, melainkan melibatkan potensi alam untuk proses penggarapan lahan sepenuhnya. Pertanian organik memang sudah mulai menggeliat kembali Sobat Bumi, termasuk di beberapa daerah di Taiwan, Tiongkok. Petani padi organik di wilayah Huanan melibatkan itik menggarap lahan. Itik dilepas ke lahan untuk membasmi hama ulat dan rumput yang berlebihan. Untuk tanaman sayur organik, daun bawang pun dapat dimanfaatkan untuk mengusir ulat. Sobat Bumi, hamparan sawah hijau seperti ini dan udara yang segar banget harusnya bisa ya dimanfaatkan jadi objek wisata. Sama halnya seperti di negara piramida yaitu Mesir, ada nih pertanian namanya pertanian Hubaibah yang mengusung konsep agrowisata. Seperti apa ya? Saksiin yuk di segmen Berita Lingkungan. Sobat Bumi, ternyata yang namanya pertanian organik saat ini menjadi objek yang sangat menarik untuk dipelajari dan ditekuni. Kebukti kok, banyak banget yang berminat. Bahkan pertanian organik dijadikan poin jual untuk pariwisata. Maged El Said dari Mesir mencoba untuk mengembangkan kebun organik yang dipadukan dengan pariwisata. Konsep ini dikenal dengan istilah agrowisata. Kebun organik Hubaibah adalah satu-satunya kebun organik di wilayah Nuweiba, Mesir. Walau terkenal dengan daerah kering dan gurun, namun lokasi ini masih menyimpan tanah yang subur dan mineral serta tanah liat. Tanaman yang ditanam di kebun organik ini meliputi tomat, terong, bit, semangka, dan mulberry. Metode untuk mengembangkan pengelolaan kebun organik ini terbilang unik Sobat Bumi. Pekerja di kebun ini yaitu para relawan yang sebenarnya adalah turis. Mereka bekerja dari jam 6 pagi hingga 12 siang. Relawan turis ini terkoneksi dengan kebun organik melalui organisasi WWOOF atau Worldwide Opportunities on Organic Farms. Tak ada gaji atau bayaran, tenaga kerja relawan diganti dengan makanan, akomodasi, dan pengalaman bertani di kebun organik. Organisasi ini berdiri di London pada tahun 1971 dengan Sue Coppard sebagai penggagasnya dengan tujuan untuk mendukung gerakan pertanian organik. Hingga kini WWOOF sudah ada di 50 negara dan 49 WWOOF independen.
Saya tidak merasa seperti turis. Saya tidak akan bertemu dengan orang-orang di perkebunan ini jika saya hanya bersantai seharian. Jadi ini cara yang sangat bagus untuk eksplor negara yang berbeda. Tantangan di pertanian Habibah adalah menumbuhkan tanaman sayur di lingkungan gurun. Tanahnya bercampur dengan pasir, batu, dan tanah liat yang terbawa banjir. Hujan mungkin datang 1 atau 2 kali dalam setahun, jadi menyiram harus efisien dan irit. Cita-cita besar sang pemilik kebun yaitu agar para tetangganya akan mengikuti langkah membuat kebun organik yang terintegrasi dengan agrowisata. Saya berkeinginan Nuweiba akan menjadi menarik dengan adanya jenis pariwisata ini. Sobat Bumi, kebukti ya kalau pertanian organik bisa diolah juga tuh untuk menjadi agrowisata. Tertarik mencoba? Jadi sebenarnya kalau kita mungkin berbicara kelebihan dan kekurangan pasti yang pastinya ada. Nah, kalau kita melihat perkembangan sekarang dunia sekarang kan serba instan ya, baik itu seperti pupuk kimia. Mungkin kita lihat dari segi kesehatan misalnya itu kan berbahaya produk pertanian konvensional ini tuh yang menggunakan bahan kimia. Dan olehnya saya katakan bahwa pertanian organik ini sebenarnya dulu sih waktu kita belum lahir ya, itu sudah diterapkan oleh moyang kita. Nah, misalnya padi dulu itu berumur 6 bulan tanpa ada perlakuan bahan kimia, misalnya pupuk kimia. Nah, sekiranya sekarang pertanian konvensional itu tanaman bisa ada transformasi umur gitu. Misalnya dari 6 bulan menjadi 3 bulan. Nah itu jadi kalau kita mungkin berbicara masalah kelebihan dan kekurangannya, artinya kita harus melihat dari segi beberapa aspek dulu tuh. Kalau mungkin dari aspek kesehatan ya mungkin bagusnya kita kembangkan pertanian organik. Dan kalau mungkin dari segi aspek bisnis, tentunya ini juga berpeluang besar. Apalagi yang pasar sekarang. Jadi saya pernah kemarin ada ikut pameran di Clarion. Itu harga padi organik 60.000 per kilo, ada sampai 80.000 per kilo. Dan tentunya ini menjadi peluang gitu. Kenapa kita sebagai utamanya daerah Goa kan kebanyakan kita kembangkan tanaman pangan, padi dan jagung. Jadi tantangannya mungkin salah satunya ya, sebutkan tadi itu susahnya mencari masyarakat yang mau bergabung. Kemudian salah satunya sih bahan baku sih, misalnya dalam pembuatan biopestisida itu ada sih beberapa macam-macam biopestisida. Itu salah satunya bahan baku. Selain dari susah mencari orang, kemudian kendalanya juga SDM-nya juga kan masyarakat, mindset itu petani itu sangat susah dirubah. Nah itu tantangannya. Jadi inilah tantangan kami dengan teman-teman di Unhas. Bagaimana cara kita untuk merubah mindset petani itu sendiri. Saya ingin buktikan, dan ini menjadi tantangan buat saya pribadi ya, bahwa saya ingin buktikan bahwa pertanian organik itu tidak boleh dipandang enteng, dan pertanian organik punya potensi besar. Prinsip saya hidup untuk mengabdi ya. Jadi saya kayak rugi kalau misalnya kita hidup baru tidak bermanfaat khususnya pada petani. Dan memang saya hobi di pertanian. Ketika saya dari kota ke kampung itu kayak hilang stres itu melihat pemandangan petani yang hijau-hijau, apalagi kan musim panen, itu yang membuat saya itu tertarik gitu. Jadi bagi saya itu memang saya memang hobi di pertanian. Bagaimana hobi itu bisa ada semacam faedah kepada masyarakat. Iya,
Jadi mungkin kita dari segi sosial misalnya. Jadi ada di sini semacam pengabdian kepada masyarakat. Ada sumbangsi kita sebagai mahasiswa intelektual, bagaimana kita memberdayakan masyarakat. Apalagi kan ini kan di bidang pertanian ya. Tentunya ini menjadi ciri khas tersendiri daerah kita sebagai daerah pertanian. Kemudian kita lihat dari segi ekonomi bisnisnya tentunya. Nah ini kan saya sebutkan tadi bahwa prospeknya memang dunia sekarang alih-alih ke pertanian organik ya. Semuanya itu makanan organik, sayur, beras, nah itu. Kemudian dari segi dari segi pendidikan mungkin ya petani mungkin lebih ada itu semacam mindsetnya itu bisa berubah. Artinya dia bertani sambil belajar lah. Nah, itu. Ya, jadi buat teman-teman sobat bumi, cintailah lingkungan. Itu kita buktikan bahwa kita dari bumi dan untuk bumi, untuk selamatkan bumi. Jadi mungkin saya tertarik di bidang pertanian, mungkin teman-teman yang lain misalnya tertarik misalnya sampah, apalagi kan misalnya di Jakarta, Makassar, kota-kota besar, sampah kayak itu banyak. Nah, bagaimana sampah itu dikelola dan bisa bermanfaat pada masyarakat. Nah, itu. Sobat Bumi, oke banget ya proyeknya Ruslan tadi, membuka mata banget nih. Ternyata anak muda masih bisa mengambil andil untuk membuat pertanian organik. Dan alam memang sangat mendukung sekali dan memiliki potensi untuk mendukung adanya pertanian organik. Tinggal kita saja Sobat Bumi, bagaimana mengupayakannya. Ya Sobat Bumi, Nadia nggak bosan-bosannya lagi untuk ngingetin Sobat Bumi, follow terus dong Twitternya Bumiku1 di @bumiku1.tv. Komen ya Sobat Bumi, dan jangan lupa saksikan terus episode menarik lainnya setiap hari Minggu jam 15.30 hanya di DAI TV. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya Sobat Bumi, sampai ketemu minggu depan. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah Sobat Bumi.